manusia itu tidak logis. Tidak logisnya di mana Bang Zuma? Karena kita mengenal Yesus Kristus yang adalah sepenuh Allah, sepenuh manusia, itu tidak logisnya di mana Bang? Coba Bang tunjukkan. Kalau sebuah cincin sepenuhnya emas, apakah pada cincin itu ada karet? Berarti Tetap emas, Bang. dari sini Bang Zuma, Tunggu. Pak Mangrul, dari sini Bang Zuma Kalau tidak paham logis. sebuah cincin sepenuhnya adalah emas, apakah sebuah cincin itu padanya ada kandungan karet? Jawab. Nah, analogi yang Bang Zuma kasih itu tidak cocok dengan Yesus Kristus karena kami Itulah tandanya bahwa analogi ketuhanan yang Anda usung itu tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal Bang Zuma. Lalu yang Bang Zuma kasih persamaannya itu tidak cocok karena kami mengimani. Bagaimana Yesus tidak Kristus cocok, itu. saudara? Sabar, Bang Anda Zuma, mengatakan sabar, Bang Zuma. Yesus sepenuhnya manusia. Pada saat dia sepenuhnya manusia, apakah ada pada dirinya unsur kambing? Kalau Bang Zuma paham logik itu apa? A tidak Logik mungkin adalah A yang sama dengan definisi yang sama. Nah, ketuhanan Yesus tidak sama dengan ketuhanan kemanusiaan Yesus. Ya justru karena itu, Berbeda definisi. ketika Anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, apakah pada diri Yesus yang sepenuhnya manusia ini ada kebinatangan? Itu sudah lain lagi Bang Zuma. Gimana ceritanya manusia satu ini? Dari sini saya menilai bahwa Bang Zuma Berarti tidak tahu saya logik juga itu menilai yang bagaimana, Anda, Bang berarti Zuma. dari Anda itu sepenuhnya waras dan sepenuhnya tidak waras. Logika Bang Zuma juga, Bang Bang. Zuma, Betul ya? Kalian masih. itu kan? masalah ada pada diri Bang Zuma. Kalau kami orang Kristen Masalah tidak ada pada diri Anda. logis, Bagaimana? Bang Zuma. Coba Anda mendefinisikan dulu. Definisikan sepenuhnya kepenuhan manusia pada diri Yesus itu apa maksudnya? Kalau dia sepenuhnya manusia, apakah pada dirinya ada ketuhanan? Karena kami mengimani begini Bang Zuma, kemanusiaan Yesus Kristus dan keelehiannya tidak tercampur, tidak terpisahkan. Bagaimana itu? Bagaimana Anda menyatakan secara logika? Nah, Bagaimana dari caranya sini, Anda memberikan dari penjelasan sini hal saja, itu? Bang Zuma udah bingung, memang akan bingung. Bukan saya bingung. Saya tepat sekali pada posisi yang Anda uraikan. Anda mengatakan tidak terpisahkan, tapi juga tidak menyatu. Saya nggak bingung itu. Ya, Tapi itu saya uniknya, minta Pak. Anda menguraikan itu dalam skala kemanusiaan kita sebagai makhluk rasio. Coba Anda jelaskan, bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak terpisah, tetapi tidak menyatu. Gimana itu? Justru itu Pak, justru yang kami imani silakan. Tuhan itu seperti itu. Bagaimana? Maka kalau Bang mau analogi dengan kita manusia tidak sama. Kita manusia tidak sama dengan Tuhan, Pak. Apa bedanya? Itu Apa bedanya? logis. Apa bedanya? Sekarang gini, apa bedanya? Mohon maaf nih, apa bedanya ketika Kalau saudara pakai standar mengatakan, ganda, sabar dulu, Bang Zuma, sabar dulu. saya pakai Apa standar bedanya? ganda, apakah Bang Zuma mau menyamakan diri Bang Zuma sendiri dengan Tuhannya? Bang Zuma Apa kan bedanya kalau Atau ada sama? orang Atau gimana? dengar dulu. Bagus kan kalau kita saling mendengarkan dan menanggapi. Apa bedanya kalau saudara mengatakan bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan? Apa bedanya? Coba Anda bedakan dengan Yesus. Menyamakan itu dengan ciptaan, Pak. Tadi saya bilang. Coba tadi, Anda kan? bedakan, saudara. Coba Anda bedakan antara pernyataan saya, bom-bom itu, kalau saya pinjam konsep Anda tadi, bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Apa bedanya? Saya jawab. Ya, Kalau tidak bisa manusianya dipakai itu kan analogi kelihatan. persamaan Tapi Tuhan. Kenapa tidak bisa? Dia kan manusia, Kenapa nggak Pak. bisa? Dia Apa manusia, bedanya? Bang Zuma. Apa bedanya? Coba Anda bantah buktinya saya. Yesus. Saya Beda, mengatakan beda, bom-bom beda. itu sepenuhnya Beda manusia, antara- sepenuhnya Tuhannya Kristen. Apa bedanya coba? Bedanya Saya di jawab, mana? makanya bedanya kalau manusia kan kelihatan. Kalau Jangan Allah itu manusia, kan nggak bisa kelihatan. bom-bom. Yesus manusia, bom-bom manusia. Bedanya di mana? Mangrove, saya dulu Pak ya, saya dulu biar saya menanggapi. Bang Ya, Zuma silakan. katanya mau berbicara logik. Ini saya dari tadi Bang Zuma bertanya terus. Saya mau bertanya sedikit kepada Bang Jadi Zuma. Anda sudah nyerah nih ceritanya nih. Pertanyaan saya begini Bang. Ya. Pertanyaan saya begini Bang. Apa namanya? Apakah di dalam versi menurut Bang Zuma, apakah di dalam Alkitab orang Kristen masih ada sebagian ayat yang Bang Zuma meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan? Ini melebar sih ya. Tidak ada, sama sekali nggak ada firman Tuhan di Bible Anda itu nggak ada Sama sekali firman nggak ada firman Tuhan. Nggak ada. Oh, berarti percuma Bang Zuma ngomong banyak-banyak dinonton oleh Kenapa? ribuan orang, percuma Bang. Kenapa bisa? Karena Anda bukan beriman kepada Alkitab. Bukan begitu. Anda datang membawa Bible Anda dengan mengatakan ini firman Tuhan. Tapi saya mengatakan tidak, itu bukan firman Tuhan. Saya buktikan dengan kitab Anda sendiri. Ketika Sorry, Bang, Anda saya- datang membawa kepada Sorry, saya sebuah emas misalnya nih.
Anda mengatakan ini adalah emas Bang Suma. Tapi saya lihat emas itu bukan emas asli, palsu. Cara saya membuktikan bahwa yang Anda katakan emas asli itu adalah dengan mengurai isi daripada apa yang dikandung oleh apa yang Anda sangkakan emas. Begitulah Yesus. Anda mengatakan dia Tuhan. Tapi faktanya Anda membantah sendiri apa yang Anda barusan katakan. Yesus itu adalah Tuhan. Oke, tapi Anda bantah. Tapi dia juga adalah sepenuhnya manusia. Berarti Anda membantah diri Anda sendiri. Inilah Begini, yang saya- inilah yang saya disebut heran apa? gini, Bang Inilah Suma, yang saya disebut heran gini. tagut. Kecuali begini Bang Suma. Alladzina Kecuali- kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Ini yang sedang Anda perjuangkan. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Itu kan itu ucapan Anda kan? Tapi Anda bantah kembali dan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Anda yang membantah diri Orang Anda. Kristen tidak ada masalah, Pak. Itu Kalau masalah bagi saya, Anda. Nah, kalau kita orang Islam nih, Allah satu-satunya Tuhan. Begitu Yang lain bukan Tuhan. getol membahas Kenapa? Karena Alkitab, cuma satu Tuhan. yang Anda Allah pun tidak bukan mengimani makhluk. satu ayat di dalamnya. Yang lain makhluk. Kecuali Nah, kalau Anda beda. Yesus itu manusia. Bang Ben, kamu Tapi bernarasi, tapi Yesus itu juga adalah Tuhan. Ini orang apa nih yang punya prinsip kayak begitu? Ditanya, dek, apa dek? Ini apa? Ini sepatu bang. Tapi ini juga adalah motor. Itu orang apa biasanya yang ditanya kayak gitu bang? Orang gila. Nah, orang gila. Sadar kalian? Sadar? Enggak? Enggak sadar? Jadi begini Bang Suma. Itulah yang Bang Suma, dikatakan saya tanya Al-Quran. sekali lagi, Yukhadi'una saya tanya sekali allaha lagi. walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Coba ya, ada anak kecil ditanya, ini apa nak? Ini pisang. Bukan. Ini mangga. Anak kecil marah. Mana ada ini mangga? Ini pisang. Ini mangga. Pisang. Mangga. Nah itu anak kecil tuh. Akan ngotot pada kebenaran. Tapi kalau orang gila, ini pisang. Iya. Ini mangga. Iya. Ini sepatu. Iya. Ini kulkas. Iya. Itu orang gila. Kata Sama gini seperti aja, Anda. Ketika Anda saya gini tunjuk. aja. Ini apa? Gini aja, Bang Yesus Suma, bang. Bang Suma, Ini Bang Tuhan. Suma. Iya. Mungkin- Dia juga Tuhan. Bentar Gila. dulu Bang Suma. Gitu bang. Gimana? Bang. Iya silakan. Atau kalau bukan Bang Zuma, ada teman-teman Muslim di sini yang masih mengimani minimal satu ayat saja di dalam Alkitab yang adalah firman Kembali Tuhan aja ke yang Yesus disebutkan. Tuhan atau bukan. Kembali ke situ aja bang. Jangan diputar-putar. Sabar dulu Pak. Saya pengen tahu. Karena dari tadi kan orang-orang Kristen yang di sini ditanya terus. Kami nanya satu saja tidak boleh, gimana sih? Kan tadi saya juga ditanya. Anda bertanya, Ya, saya jadi jawab. begini. Silakan. Apakah teman-teman di sini masih mengimani minimal satu ayat dalam Alkitab yang dianggap sebagai firman Tuhan? Sudah diwakili oleh Bang Juma. Jangan tanya semua. Nggak ada firman Dan Tuhan di pernah Bible itu diwakili. nggak ada. di dalam Perjanjian Quran Lama sampai Perjanjian Baru nggak ada firman itu Tuhan. adalah Taurat, Zabur, Injil itu Pak. Coba. Nggak ada bang, nggak ada. Berarti Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Pak. mengkhianati. Gimana? Berarti Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu memang betul-betul sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Taurat, Injil itu bukan yang disebut ya bukan kitabmu itu yang dimaksud. Ya, enggak, saya tidak bilang begitu. Saya bertanya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu memang sama sekali tidak ada lagi satu ayat atau gimana? Tidak dikatakan sebagai ada lagi dan tidak ada lagi. Tidak. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi seibarat kemudian ada sewadah atau sebaskom air atau seember air yang bersih, kemudian dicampurkan kemudian ke dalamnya air selokan atau air got, ya maka tidak bisa lagi disebut sebagai air bersih karena sudah bercampur dengan kotoran, air najis. Seperti itulah kitab-kitab terdahulu, apalagi Bible. Bible itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena sifatnya hanya terjemah. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu bukan, kalau terjemahannya itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan, tapi terjemahan dari firman Tuhan. Nah itu harus dibedakan itu. Memang pahit bang, mau kayak mana? Kita harus menguraikan kebenaran itu.
Kita nggak usah bermanis-manis depan orang tapi menyesatkan. Mending kita jujur-jujuran. Ditanya, apakah menurutmu Bible Perjanjian Lama firman ada? Tidak ada firman Tuhan di situ. Nggak ada firman Tuhan. Oh, oke, berarti fix ya. Nah, yang Yes. tadi abang bilang sudah sudah tercampur sama air kotor kan? Nah, berarti Ya. minimal ada kan tercampur, berarti ada kadar aslinya terus dicampur sama yang bukan asli. Nah, ada nggak satu ayat saja Pak Zuma? Di dalam Bible-mu itu sifatnya terjemahan. Kecuali Anda menunjukkan kitab yang dihasilkan dari penerimaan wahyu oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Tunjukkan, ada nggak? Atau minimal ada data yang diterima oleh Nabi Isa kemudian ketika dia berada di Yerusalem di tengah-tengah Bani Israel. Ada tidak? Nggak ada kan? Lalu Oke, kalau apa Bang Zuma kewajiban bilang saya untuk begitu. mengatakan itu adalah firman Tuhan? Nggak ada, Bang. Ya, kalau Bang Zuma bilang tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang masih mengandung kadar firman Kalau Tuhan. mengandung, nah ini beda tadi bahasa Anda. Beda Oke, tadi. Kalau mengandung itu ada unsur-unsur firman Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa, aspek-aspek pengajaran Isa yang diajarkan kepada Bani Israel itu masih ada. Contohnya apa tuh? Bang Zuma? Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Engkau yang dimaksud di sini adalah yang mengutus Yesus, yang Yesus sebut sebagai Elohim, atau yang kitab Anda katakan Allah. Ah, itu betul itu. Itu masih mengandung unsur pengajaran nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Tapi kalau dikatakan firman Tuhannya itu nggak ada lagi. Mengandung dari unsur yang disampaikan para nabi di tengah-tengah Bani Israel itu ada. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu masih kandungan ajaran para nabi. Mengajarkan oke lah. kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu Ahad. Nah itu. Kalau begitu Bang Zuma, kalau begitu kan Zema Israel itu mengandung firman Tuhan ya. Bang Zuma, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad itu kan Tuhannya itu gelarnya itu bernama Elohim, gelarnya itu pakai kata Elohim. Nah, sementara di Quran itu nama diri yang adalah Allah. Nah, saya mau bertanya Bang Zuma, jika Tuhan yang dari dulunya di bangsa Israel disebut Elohim itu menuju kepada kepada sebutan, sementara pewahyuan berikutnya yang diterima oleh Muhammad, Tuhan itu nama dirinya adalah Allah. Bang Zuma pernah bertanya dalam hati nggak bahwa ini ternyata ada yang salah? Jadi gini saudara. Wahyu yang kemudian ada Iya. yang salah. Pernah bertanya nggak? Terkait dengan nama Tuhan, saya katakan Allah itu adalah nama Tuhan. Itu jelas itu nggak pernah berubah nama Tuhan itu. Yang Anda sebutkan itu Adonai, Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, apalagi El Shaddai, apalagi Emmanuel, apalagi El Roy, itu gelar Tuhan. Kalau di Islam itu disebut Asmaul Husna, nama-nama baik yang melekat pada diri Tuhan yang merupakan unsur sifatnya. Itu tak masalah. Tapi yang disebut Allah, itulah Tuhan itu sendiri. Innani anallah, la ilaha illa ana. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda lihat. Unsur yang disampaikan oleh pesan dalam kitab Kejadian 17 nomor 7. Dari nomor 6 Anda baca sampai nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham. Menjadi Tuhan anak-anakmu. Menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Nah, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bagaimana kemudian Allah memperkenalkan diri melalui Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Begitu juga keturunan Yakub. Jadi kami umat Islam menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut. Isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Apa itu? Ilaha wahida. Itulah yang kami sebut Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi
Tuhan itu cuma satu. Gini Bang Zuma. Dari nama saya beda. Kalau Bang Zuma bilang Zema Israel itu masih mengandung firman Tuhan, di situ nama Tuhan yang orang membacakan Zema Israel, orang Israel itu, nama diri Tuhan adalah YHWH. Sementara Elohim itu adalah gelar. Nah, sementara pewahyuan berikut yang Bang Zuma imani, itu namanya sudah berubah lagi, yaitu Allah. Nah, berarti ada yang YHWH salah. itu Tidak bukan mungkin. nama, Bang. YHWH itu gelar. Yahuwahu. Ya, itu Nah, kalau merujuk begitu Bang kepada Zuma, Dia. Makanya di Al-Quran kalau begitu juga Bang dikatakan Zuma, kul Bang huwallahu Zuma, ahad. Huwa dia. Katakanlah dia berarti itulah Bang Allah, Zuma dia sudah itulah Tuhan yang Maha berkontradiksi Esa. dengan pernyataan Bang Zuma di awal tadi kan. Katanya mengandung firman Tuhan yang tadi. Iya, memang betul. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Adonai itu apa, Bang? Ya Tuhan. Ya Tuhan kan? Tuhan itu jadinya hakikatnya apa? Ahad kan? Esa kan? Itu udah betul itu. Lalu Gak ada tiba-tiba masalah. namanya berubah jadi Allah lagi. Kenapa bisa berubah jadi Allah? Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel dengan julukan yang tadi, gelar-gelar yang tadi, termasuk Yod-He-Vav-He, atau mereka sebut Hasem, nama itu Adonai, El, Elohim, Elyon, Elohe. Itu gelar-gelar Tuhan yang Tidak, merujuk Pak. kepada Allah. Bukan gelar. Kalau Bang Zuma tanya saja kayak orang rabi-rabi Yahudi sekarang. Apa? YHWH itu bukan gelar, itu nama diri, Bang. Nama diri. Nah, berarti Nama diri. Tuhan ini ada dua ya, ada dua. Karena Tuhan Bang Zuma lain, Tuhan kami lain. Gitu. Lalu bagaimana kemudian Anda mengatakan bahwasanya itu nama diri, sedangkan dikatakan di dalam kitab Keluaran 6, kalau nggak salah nomor 3, di situ diterangkan bahwasanya aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tetapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Aku menyatakan diri. Aku menyatakan Kepada diriku, mereka aku siapa? menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Yod-He-Vav-He yang Maha Kuasa. Tetapi tentang namaku yaitu Yod-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Yod-He-Vav-He itu Tuhan. YHWH itu dapat diri. Nama diri Bang Zuma. Bukan, Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Apa buktinya? Nah, Coba Anda nama baca diri. di dalam kejadian berapa itu, sahabat-sahabat, yang Ya, Abraham, nama diri Tuhan. kemudian Abraham menjawab, ya Tuhan, ya Yod-He-Vav-He. Jadi begini. Kitab Kejadian 12 ya? Maksud saya begini Bang Zuma. Ya. Bang Zuma kan Kejadian sering 18 zamannya Mak. Kejadian 18 1 sampai 25. Kejadian 12 ada nggak Bang Andi? Oh ya, ada juga Jadi- itu kejadian 12. Di mana kemudian Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham, Abraham. Lalu kemudian dia menjawab, ya Tuhan. Kejadian Panggilan 12 nomor 1. Aku sendiri yang berkomunikasi, berfirman kepada Abraham, memerintahkan Abraham pergi meninggalkan tanah dan itu dan seterusnya itu. Tuhan. Dia diseru kan di situ? Iya. Diseru dia. Dia diseru. Lalu kemudian Abraham menjawab apa? Ya Yod-He-Vav-He. Berarti Abraham sudah memanggil Yod-He-Vav-He. Ternyata Yod-He-Vav-He itu atau gelar panggilan Tuhan itu adalah kedudukan di luar daripada makhluk. Itu gelar. Nah, apa artinya? Apa arti YHWH itu, Pak? Tuhan Bang itu Zuma. sendiri. Dialah, ya dia yang adalah dia. Dia yang adalah Nah, ada. wajar Itu saja gelar. kalau Bang Zuma. Wajar saja kalau Bang Zuma jawab begitu karena Bang Zuma bukan orang Kristen. Tapi herannya Bang Zuma ini ngutip-ngutip Alkitab. Loh, saya ditanya Tidak lo meyakini padahal tadi. Alkitab satu ayat Saya- pun firman Tuhan. saya ditanya Tidak lo tadi. tahu, Saya ditanya lo YHWH tadi. itu apa, tetapi maunya ngajar-ngajar di sini. Loh. Itu namanya mendingan Bang Seorang Zuma kuasa saja Bang hukum Zuma itu bang, dakwah seorang saja, kuasa kan, hukum dakwah. lebih Biar menguasai materi umat daripada Bang Zuma yang itu makin memberikan kepercayaan beriman. kepada dirinya sebagai kuasa hukum. Lagian juga ini perjanjian lama kan bukan kitab kalian. Ini kan kitabnya orang Yahudi. Jadi jangan Anda Apalagi- merasa Anda lebih paham daripada saya.
Apalagi kita Bang Suma kan Bang Suma sendiri tadi bilang tidak meyakini satupun. Kalau Loh, kami apa sih? meyakini loh, berarti kami Ya, lebih berhak begitu, Bang Suma. Loh. Maksudnya apa? Anda berhak apa? Di mana haknya Anda? Saya kan hanya membaca saja. Bukan antara hak dan hak. Kalau bicara mengenai hak, Anda sama sekali tidak punya hak terhadap kitabnya agama lain. Ini kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Kitab perjanjian lama itu hanya aksesoris, pelengkap perjanjian baru, supaya ajaran Romawi itu dianggap sebagai ajaran betul. Begitu Bang. Oke Bang Suma, mau Oke. bertanya apa Bang Suma? Silakan. Ya itu tadi, bahasan kita yang pertama. Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Tadi kan sudah dijawab ya, Yesus itu kami mengimani berdasarkan membaca Alkitab secara keseluruhan, maka kami Betul menyimpulkan itu. bahwa Yesus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Itu. Begitu Bang Soma. Manusia sejati dan Tuhan sejati. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus yang adalah manusia sejati yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, dan Yesus yang adalah dewa yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Anda menggabungkan dua Yesus sehingga punya konsep Yesus 100% manusia, 100% dewa. Anda gabungkan itu. Yesus asli dan Yesus asli. Itu dia makanya. Itu masalahnya ada di Bang Suma. Bang Suma Oh wajar saja tidak bukan, mengerti karena bukan bukan orang sama Kristen sekali. kan? Sekarang saya tanya sama Anda. Benarkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Itu dulu jawab. Iya, seperti yang sekarang pengajar-pengajar palsu yang Bukan seperti salah pengajar satunya Bang palsu. Suma Bukan mengajarkan pengajar Alkitab palsu. lalu membelokkan Bukan pengajar maknanya. palsu. Tapi yang dikatakan Yesus akan muncul Yesus palsu. Betul tidak? Iya, betul. Ah, betul. Yesus palsu pernah nggak datang kepada penulis Bible? Nggak tahu. Nah, yang datang mengaku, akulah Yesus yang kau niaya itu siapa? Oh, jadi maksud Bang Suma itu Yesus palsu yang datang Oh iya kepada dong. Rasul Paulus. Iya dong, karena Yesus mengatakan, coba Anda baca di dalam Matius 24. Nomor 15 sampai nomor 26. Coba Anda baca tuh. Ya, coba yang Apabila lain sang saja Bang Suma. Yang lain apabila saja Bang Suma. apabila sang pembinasa keji itu berdiri di tempat suci sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, maka muncul tanda-tandanya. Jika engkau mendengarkan ada orang berkata ada Mesias di sini, padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, itu siapa itu yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Iya, jadi begini Bang Suma. Jadi Percuma begini, Bang Suma, percuma Bang Suma nggak bisa kan? belajar. Bang Suma, Anda sudah mengakui saya akan heran ada Yesus begini. palsu. Saya tanya, Saya heran ya. siapa yang Orang pernah Islam, bertemu Mesias di orang padang Islam gurun? Karena bisa Yesus mengatakan Yesus palsunya menghafal akan datang di padang Bible. gurun. Yesus palsu akan datang di padang gurun. Yesus palsu akan datang dalam bilik. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus di dalam bilik? Siapa? Iya, itu akibat dari kesalahan Bang Suma menyomot-nyomot ayat, tidak membaca. Ini dia. Coba Bang Suma baca Ini udah dulu kalau ketabo doa. nyomot-nyomot ayat. Supaya itu Kalau ketabo di nyomot-nyomot apa, ayat. di Kalau ketabo dapat hidayah Bang Suma. Karena begini Bang Suma. Saudara Saya jangan mau turun, Bang sombong, Suma. jangan angkuh terhadap kebenaran. Kebenaran itu nyata di depan saudara. Yesus berkata, apabila pembinasa keji itu kemudian duduk di tempat yang suci, selanjutnya dia akan bertemu dengan aku di padang gurun. Jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata, aku ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu. Coba. Akan datang. Dan nabi-nabi palsu akan muncul. Melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Ini siapa yang pernah ke padang gurun bertemu dengan oknum yang ngaku-ngaku Mesias? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang pernah bertemu? Jadi begini Bang Suma, itu anak kecil aja
dia tahu bahwa itu kesalahan logika yang sangat fatal. Enggak, saya tanya dulu. Jangan Apalagi terbawa kalau anak semua kecil. ngomong- Anak ngomong kecil itu pun ke saya. malu kalau berbicara Mungkin dianggap sebagai yang Kristen. yang bisa Sekarang begini, merasa logika bahagia itu sederhananya adalah aja dulu, Bang. penonton Muslim. Logika Karena sederhananya mereka aja merasa dulu. bahwa, Anda mengaku Yesus muncul, Yesus palsu muncul, ya ajaran kan? kita benar karena ternyata Yesus Alkitab yang palsunya salah. itu menurut Tapi bagi Yesus, kami, Bang Zuma, itu Yesus kesalahan palsunya logika menurut yang Yesus sangat akan parah. muncul di Kami padang lucu gurun. ketawa. Yesus palsunya menurut Yesus akan muncul di padang gurun. Misalkan Yesus palsunya akan muncul dalam bilik, temeong dalam bahasa Yunani, artinya dalam bilik penjara. Nah, siapa yang menulis surat di dalam penjara? Siapa yang menulis surat pada saat dia ke padang gurun? Siapa? Gini aja, Yang Bang yang Zuma, bertemu dengan gini Yesus. Aja, gini aja. Saya nantang Bang Zuma, kita kita debat, tentukan satu topik, kita debat Bang Zuma. Kapan Ya, waktunya? jadi tadi ini apa? Bukan debat. Wah, ini nggak jelas ini Bang Zuma. Ini anak-anak TK nonton nanti kita diketawain nanti Bang Zuma. Ketawain Anda, bukan ketawain saya pastinya. Iya kita kalau kami itu logis. Tadi yang beliau tadi siapa itu dia salah. Iya udah Agama sekarang Kristen aja itu debat. logis, Udah dari logis, tadi kan Bang debat, Zuma. Bang Ben. Sekarang aja topiknya apa? Mau topik apa? Nggak. Sekarang. Kalau mau Sekarang. debat kita debat, saya siap materinya. Saya siap Iya materinya. sekarang. Iya sekarang. Silakan. Nggak sekarang Bang, nggak sekarang Bang. Oh, nggak saya tidak berani mau debat sekarang. kusir begini Bang. Oh, nggak Ini berani bukan Pak sekarang. Istra Saya Soro. cuma mau tahu pandangan Bang Zuma itu bahwa Bukan Gurunda. di dalam Beda pandangan lagi. Bang Zuma bahwa Alkitab itu tidak ada satu ayat pun yang mengandung firman Tuhan. Ya kan Bang Zuma? Iya. Oke. Jadi kita tentukan kapan Bang Zuma mau topik apa, kita Sekarang. tentukan nanti Bang Zuma. Sekarang. Saya ada nomornya Pak Inspirasi Kehidupan, hostnya saya berteman dengan beliau. Nanti ini Bang Zuma. Terserah kapan. Mau topik apa? Mau topik apa Bang Zuma? Anda yang pilih topik. Jangan sampai Oke. saya pilih, Anda tidak menguasai materi. Silakan. Oke siap. Saya izin pamit Bang Zuma karena kalau debat mesti ada data Bang Zuma. Oke, baik. Sudah tengah malam di sini. Oke. Siap. Oke Pak host Inspirasi Kehidupan, nanti saya DM nomor WA saya Pak ya. Siap. DM aja, Bang Men. Siap. Ya. Oke siap. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wait. Oke, kita bongkar berangkas lagi teman-teman. Kasih kencang tap-tap layarnya. Dari tadi Gurunda nggak debat ternyata. Enggak, cuap-cuap aja. Oh. Saya kasih data di bulan comot-comot ayat. Cabut-cabut ayat. Aku pikir tadi Bajingan. aku dengerin Gurunda berjam-jam nih ternyata nggak debat tuh ternyata. Wah salah masuk Bajingan malah aku. ternyata dia. Bajingan. Ini bukan room debat kayaknya Bang Inspirasi. Salah komal saya. Lanjut. Rum curhat ini. Aduh. Bakar rokok dulu teman-teman lah. Kita bongkar berangkas lagi. Tapi host, thank you ya Siap. atas kiriman Siap. madunya yang dikirim ke Siap, saya. siap. Masya Allah Gurunda, saya Siap. dikirimin madu sama Ustadz Inspirasi Kehidupan. Masya Allah, semoga berkah ya, Bang Siap, Inspirasi dan siap. Bang Madu Kubah. Masya Allah. Dinda, Masya Allah. Dinda Ardiansa boleh nggak nunjukin kejadian 15 nomor 2? Kejadian 6 dulu. Kejadian 6 nomor 3. Salah saya. Kejadian berapa Gurunda? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6. Oke, nomor 3. Bisa Gurunda? Iya, tolong deh. Habis itu kita mau bikin Baik. kopi soalnya. Siap Gurunda. Hostnya kayaknya ngantuk Gurunda. Oke. Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal. Keluaran, tekan. Oh, keluaran. 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 Nah, gara-gara nggak dikirimi madu ini. Coba. Wah. Mulai kacau ini mate. Aku telah menambahkan
diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tuhan di situ Ibraninya apa? Ini ya Gurunda ya. Tuhan, mana Tuhan? Yehova, Yahovah. Yehova. Yehova. Mungkin Yotefafe mungkin ya Gurunda ya, mungkin Iya, ya. itu. Iya, betul. Iya. Yotefafi. Iya. Nah, coba masuk ke Kejadian 15 nomor 2. Kejadian 15 nomor 2 Gurunda. Siap. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu?" Itu. Begitu. Ya, 15 ayat 2. Kejadian Iya. 15 ayat 2. Coba kata Allah di situ apa? Yehova kan? Yehova, ya. Nah, tadi apa di Keluaran 6 nomor 3? Di Keluaran Iya. 6 nomor 3 tadi Yehova juga Gurunda. Enggak, bahasanya. Seluruhnya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Aku belum menyatakannya. aku belum menyatakan. Tapi dengan nama Yehova aku belum menyatakannya, betul? Iya, betul Gurunda. Nah, Betul, Kejadian betul. 15 nomor 2 tadi Abraham menyebut apa? Oh iya, siap. Kejadian 15 nomor 2. Nah, apa katanya? Abraham ya Tuhan Allah. Oh iya. Itu Abraham sudah menyebut Yotevate, Iya. Yehova. Betul. Berarti yang dimaksud di sini, nama yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menyatakan diriku sebagai Yehova. Apa itu Yehova? Tuhan, bukan tumbuhan, bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin, bukan iblis, tapi Tuhan, Khalik. Aku menyatakan akulah Khalik, akulah Tuhan, akulah pencipta. Tetapi tentang nama pribadiku, aku belum menyatakannya kepada mereka. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 15 nomor 2, berkatalah Tuhan kepada Abraham. Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Apa kata Abraham di sana? Adonai Yod-Hevavi. Betul? Adonai Betul. Yehova. Adonai Yehova. Berarti Abraham sudah memanggil panggilan Yehova itu. Berarti yang dimaksud dalam Keluaran 6 nomor 3 bukan lagi Yehova. Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama pribadiku sebagai Tuhan, aku belum menyatakan kepada mereka. Itu baru betul. Bah, parah kali lah orang-orang ini. Pantasan yang kayak gini-gini bukan dianggap dia debat, diskusi. Jadi apa dan? Curhat. Kalau nggak marah udah malah Gurunda. Itu dia makanya. Benar nggak narasi saya, Dek Ardiansa? Sangat Itu benar. dia. Saya baru nyadar juga Gurunda karena Iya, katanya Abraham Tuhan menyatakan diri, tapi Tuhan belum menyatakan dirinya sebagai Yehova, sebagai Yotevave. Betul? Cek per cek ternyata Tuhan sudah berinteraksi dengan Abraham. Nomor 8-nya coba lihat, Dek. Kejadian 15 nomor 8. Bisa nggak? siap Gurunda. Nomor 8. Nomor 8. Iya, coba. Kita lihat. Siap Gurunda. Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Iya juga ya. Kata Abraham, "Ya Yod-Heh-Vav-Veh." Gila aja lo. Berarti Tuhan sudah dipanggil oleh Abraham dengan panggilan itu. Gimana sih lo? Iya. Benar. Masya Allah, iya juga ya. Gimana sih? Berarti Tuhan menyatakan diri sebagai Khalik. Akulah pencipta, akulah sang Khalik,
akulah Tuhan. Dia tidak mengatakan, akulah makhluk, akulah. Jangan kau menyebut nama aku dengan sembarangan. Aku ini Khalik. Aku ini Tuhan. Jangan kau bilang aku ini makhluk. Aku ini Tuhan. Jangan kau bilang aku manusia. Aku ini Tuhan. Jangan kau sembarangan menyebut namaku. Sebut aja Hashem, nama itu. Nama apa? Tuhan. Gak boleh. Gak boleh Tuhan dipanggil hewan, gak boleh Tuhan dipanggil binatang, gak boleh dipanggil matahari, gak boleh dipanggil manusia, gak boleh. Tuhan yang Tuhan, harus dikuduskan nama itu. Tuhan hanya milik hakikat sang pencipta. Gak boleh. Hei Tuhan, mau kemana kamu? Oh saya mau pergi beli sayur, gak boleh. Sandang Tuhan itu hanya ada kepada Dia yang menciptakan alam semesta. Jangan sebut sembarangan kepada, misalnya Anda punya binatang peliharaan, kasih nama Tuhan, gak boleh. Tuhan, kau kesini, gak boleh. Apakah hari ini kau sudah memberikan makan kepada Tuhanmu yang baru lahir kemarin? Enggak boleh. Gelar Tuhan itu adalah hak milik kepunyaan Tuhan. Jangan kau sebut sembarangan. Enggak boleh. Aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham. Tetapi tentang namaku, aku belum pernah menyatakan dia kepada mereka. Baik itu Abraham, baik itu Ishak maupun Yakub. Makanya Yesus hanya bisa memanggil apa? Bapa. Yesus bisa Bapa. Nanti kemudian Allah menyatakan diri. Akulah Tuhan. Baru Allah menyatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui pengantar narasi Allah kepada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Begitu. Jadi di dalam Keluaran 6 ayat 3 ini ada tertulis gini Gurunda. Tetapi dengan namaku Tuhan kan ditranslate Tuhan. Tetapi dengan namaku Tuhan gitu. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu ya teks aslinya Yehova ya Gurunda ya. Ya Yehova betul. Artinya gini loh. Tentang aku yang adalah Tuhan ini, aku tidak menyatakan nama pribadiku. Aku hanya menyatakan bahwa aku Tuhan. Tapi nama pribadiku aku nggak ajarin pada mereka. Enggak. Aku tidak mengajarkan nama pribadiku kepada mereka. Tetapi gelarku yang adalah sebutanku. Sebutan itu kan nama. Hashem. Betul Gurunda, betul. Merujuk kepada nama. Yaitu gelar. Yang hanya disandangkan, yang disandingkan kepada sang pencipta. Gak boleh Tuhan itu dipanggil sembarangan ke orang. Gak boleh. Misalnya ada yang tadi yang saya katakan. Ini pohon apa? Pohon Tuhan. Gak boleh. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Kan ada kelompok-kelompok tuh. Kelompok binatang, manusia, malaikat, jin, tumbuhan. Ada kan kelompoknya langit, sungai, air, udara, tanah, api. Ada kelompok-kelompoknya kan? Yang satu itu Tuhan, tidak boleh diganggu gugat. Kalau tumbuhan banyak, kalau api banyak, tanah banyak, pohon banyak, jin banyak, malaikat banyak. Yang satu itu gak boleh kau sembarangan memberikan kepada yang lain. Hak hanya ada pada sang Khalik untuk mendapatkan gelar Tuhan. Makanya Yesus tak pernah sekalipun mengaku Tuhan. Mengakunya cuman kurios, gak boleh. Gak boleh. Jadi tak ada jalan kemudian untuk mereka mengatakan tiada Allah selain Tuhan. Cupu otak cuplis, otak sesendok. Dalam kitab mereka tiada Allah selain Tuhan. Tuyul. Yang betul tiada Tuhan selain Allah. Bagi 7. Oke, saya kira kelas kita selesai. Di tempat saya ini udah pukul 6 sedikit lagi teman-teman. Silakan dilanjutkan. Bukan 6. Gurunda lagi di Nazaret, Gurunda. Golgota. Coba lagi di Burundi. Oke, udah lanjut. mau Saya monitor. Silakan. Nah ini tamu spesial. Yang ajak anak jelas. kecil. Panggilkan Ustaz Sudi. Yang jelas itu Maria itu lebih muda daripada Yesus. Yesus lebih tua dari Maria. Karena Yesus yang menciptakan Maria. Gitu loh.
Jadi Tuhannya Maria itu anaknya Maria. Jadi yang digendong-gendong Maria itu, yang disusui Maria itu anaknya apa kakaknya ya? Kan itu pertanyaannya tadi. Anaknya apa kakaknya ya? Bingung jawabnya. Jangan begitu. Ini kan harus ada Roh Kudusnya dulu baru ngerti. Gitu. Tapi menurut Bang Handi sebenarnya pas waktu apa gitu kan. Nah itu gimana menurut Bang Handi? Yang mana? Yang itu. Kalau yang itu sih kan cuman tergantung itunya ya, karena begitulah. Karena sebenarnya itu kan menunjukkan sesuatu yang itu kan gitu. Jadi Apa sih? Mana arahnya? Saya pasang 3 tanduk loh. Mana arahnya pembicaraan? Mana ya? Kemana pergi? Apa sih Bang Handi ini ngomong apa? ya kan saya Lebih dijawab yang sulit itu. ini saya pahami daripada Oten ini bicara. Pakai Saya kan nyambung pula ditanya. tuh sama Dinda Ardiansa. Gila, lu berdua. Nggak. Saya kan ditanya yang itu, jadi saya jawab juga yang itu. Saya terangin loh yang itu. Karena yang itu kan menunjukkan sesuatu, karena itu loh. Karena kalau nggak ada yang itu kan nggak ada arah petunjuk itu. Nah karena itunya yang itu kan menunjukkan itu. Iya betul. Nah gitu loh. Tapi daing anunya gimana daing anunya? Kalau anunya itu kan berfirman kepada anunya gitu. Jadi suka nanaiki punggung teman lah gitu loh anuna, gitu loh. Jadi kesimpulannya jawaban Bang Handi itu pas waktu ditanyakan soal apa gitu kan. Nah itu bisa dipahami lah kayak apa gitu kan. Ya lanjut. Nah ini dia persoalan, sebenarnya mudah dijelaskan apanya dan itunya kan. Mengapa kan apanya itu kan jelas itu. Karena apa itu kan suatu pertanyaan karena apa harus dijelaskan secara apa kan gitu. Wih, kasih nama Rasid. Kebanyakan kopi terasi ini daing. Translate-nya apa Bang Handi? Ini Buras langsung masuk kamar mandi. Buras langsung masuk kamar mandi, kunci dari dalam. Coba. Pusing juga Kita dia sapa kan. dulu. Iya Gurunda. Bang Handi nyambung kalau ngobrol sama saya Gurunda. Emang Oh. gitu. Karena yang perlu disampaikan sebenarnya kan mereka ini sudah, mereka anggap penyampaian mereka ini kan sudah tersampaikan karena tersampaikan kan penyampaian itu. Jadi yang disampaikan selama ini memang bentuk penyampaian sih yang perlu disampaikan. Karena harus dipahami bahwa yang disampaikan itu kan perlu ada penyampaian. Dan perlu ada orang yang menyampaikan dan tersampaikan. Karena kalau nggak ada sampai-sampai, demikian ya nggak sampai-sampai tersampaikan gitu. Udah nggak sampai-sampai ini kita. Oke lah, kita sapa dulu ya Bu Rasmi. Masih monitor? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, gimana Tanya, menurut Bu Rasmi Itunya, tanya itunya. mengenai Itunya. mengenai penjelasan yang nggak jelas barusan? Ya. Bagaimana Bu Rasmi tentang itunya dan anunya? Ya, biar aku jelasin yang tadi ya. Tuhan itu adalah Roh Allah Nggak yang buset. berasal dari surga. Dia roh Siapa yang tanya gitu? lahir Nggak ada menjadi yang nanya itu. manusia. Roh Allah lahir menjadi manusia. Jadi Roh Allah itulah yang disebut Tuhan. Yang Roh tanya itu Allah siapa? itulah yang disebut Tuhan. Woi, Tuhan itu roh. nggak pakai Jadi dia headset lahir rupanya, Bang. menjadi manusia. Apa-apa, Namanya itu. Yesus. Gitu. Kalau iblis itu roh juga ya Bu? Iblis itu roh. Kalau itu aku kurang tahu. Setahu aku iblis itu malaikat. Cuman kalau ditanya malaikat itu roh, Oh, jangan. aku nggak tahu karena nggak ada penjelasan ke sana. Itu Karena ada kata malaikat itu kan tinggalnya kata di Yohanes surga itu bersama Allah. roh bertanduk 7 siapa itu roh bertanduk 7? Roh Kudus. Roh Kudus Roh bertanduk yang 7. kudus. Buset dah. Oh, maksudnya roh yang bertanduk 7. Iya. Oh, itu istilah nanti di akhir zaman. Allah mengutus 7 rohnya untuk ini, untuk Enggak, akhir roh zaman. bertanduk 7 masalah. Itu ada roh bertanduk. Itu istilah yang aku baca di Wahyu, itu istilah. Materai, 7 materai yang harus dibuka Yesus nanti.
di akhir zaman. Wahyu Kitab 5 ya. 7 materai membuka kitab itu, gitu yang aku baca. Jadi saya baca ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua. Itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Nah, di sini ada roh bertanduk 7, di sini juga ada seekor anak domba. Ini anak domba siapa dulu nih Bu Rasmi? Anak domba itu Tuhan Yesus. Oh. Jadi itu Tuhanmu bisa dikatakan seekor. Yesus Kan dia kan kalau di perjanjian lama pusing saya ini, korban pusing awak. penghapusan dosa itu kan domba. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Yesus mati di kayu salib, itu dikorbankan kan, namanya dikorbankan. Itu untuk penyelamatan umat manusia dari neraka gitu. Makanya dikatakan dia anak domba. Siapa itu anak domba? Kalau yang di Wahyu itu maksudnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu itu seekor anak domba, seekor. Istilah itu kan saya tadi sudah bilang, kalau di perjanjian lama kan anak domba dikorbankan untuk penghapusan dosa. Kalau di perjanjian Kalau baru, di perjanjian baru, Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka, untuk menebus dosa kita di tiang salib sebagai pengganti derita kita di neraka gitu. terus kenapa terkutuk? Itu dia menggantikan kutuk orang berdosa di tiang salib. Itu dia namanya penebusan. Dia menggantikan kutuk orang berdosa itu namanya penebusan. Itulah dia disebutkan dengan dia menebus dosa umat berdosa di neraka. Itu dia artinya terkutuk itu dia menggantikan derita kita di neraka gitu. Dosa Karena dia yang siapa? terkutuk. Dosa apa benar? Dosa apa? Dosa umat manusia. Kita manusia kan banyak dosa. Berarti sekarang Bu Rasmi nggak ada penyelamatan di neraka Berarti Bu maksudnya Rasmi itu sekarang nggak ada dosa ya? maksudnya itu penyelamatan kita itu artinya kan Adam jatuh ke dalam dosa, jadi sudah di dalam kuasa iblis dan binasa dalam neraka. Jadi itu dia diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari kuasa iblis. Itu dia Yesus menebus kita Ini kayaknya cerita di pewayangan tiang ini. salib. Kayak cerita pewayangan Bu Rasmi. Bukan begitu. Ya udah saya sambut dulu, ada Arsen Go. Selamat pagi Arsen. Iya. Bang Andi, ini sekedar informasi dikit. Arsengo ini sama seperti teman-teman yang ini. Yang kemarin-kemarin, yang sementara dalam fase-fase mencari kebenaran juga, Bang Andi. Oh, Fase perawatan ini, Daeng. Iya. Aman. ya udah baguslah dia nanti suruh nanya-nanya. Siap. Silakan. Lanjut Bang Andi. Arsen Go suruh bicara dulu lah. Kali ada mau tidak disampaikan gitu. Iya, selamat pagi Dinda, Arsen. Ya, pagi. Bagaimana kabarmu, sehat? Ya, sehat. Mantap. Di sini ada Bang Handi, di Arsen ada Bang Zuma juga. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana. Lanjut deh. Tidak, saya mau dengar cerita dari Bang Zuma. Saya lihat ada Bang Zuma di sini. Ya lu nanya-nanya lah. Tapi kamu udah berhenti kan sama manusia? Tentang ini, saya mau dengar cerita tentang Al-Quran. Oh. Ini dulu, tapi kamu udah nggak menuhankan lagi Yesus ya? Masih atau enggak? Masih. Masih sakit ini lo bilang belajar. Mana sih lo pada? Kalau orang menuhankan manusia itu masih sakit. Dalam perawatan, Daeng, dalam perawatan. Masih perawatan, Bang Andi. Udahlah, Arsen itu kan manusia ya. Yesus anaknya Maria. Masa Tuhan dia kan nggak masuk akal.
Coba masih Sen. labil dia, masih labil. Oh, mulai masuk. Masih rawat Iya. inap apa rawat jalan? Atau gini, kenapa Rawat masih jalan. nuhanin Yesus gitu deh? Mungkin gitu sih. Kenapa, Bang? Terusin dulu dah. Oh, ngopi dulu ya. Kenapa masih nuhanin Yesus? Saya masih percaya, Bang. Iya, Mak. Kemarin udah nggak begitu percaya. Sekarang percaya lagi gitu. Kenapa percaya lagi? Ini rawat Baik. jalan Bang Madu. Kurang tahu juga ini kenapa ini saya masih bertahan kan ini. Nah, Saya kan? apa? Ya begitu. Ya mungkin ada yang mau ditanyain gitu sama Guru Ndazuma. Kenapa masih percaya kayak gitu? Biar nanti kita jawab sama-sama bareng-bareng. Saya yakin Tuhan Yesus. Saya sangat yakin sekali dia Tuhan karena dia adalah penebus dosa. Dia bisa mati dan bangkit lagi. Nah. Bagaimana Bang Madu? Ini masih bisa sembuh ini Bang Madu. Bisa. Masih bisa. Berarti manusia yang bisa mati dan bangkit lagi itu indikasinya adalah Tuhan gitu ya, Bang Arsan ya? Ya pokoknya dialah penebus dosa gitu. Penolong. Dari intonasi suaranya saja saya bisa nilai. Ya. Biar dulu. Terus kalau itu siapa namanya? Lazarus itu bisa mati bangkit lagi Bang. Kayak mana tuh? Lazarus. Iya banyak nanti Tuhannya Bang. Dia akan dibangkit oleh Tuhan Yesus, Bang. Yesus dibangkitkan oleh Bapaknya Bang. Ya. Yesus itu juga dibangkitin oleh Bapaknya. Iya. Iya. Gimana tuh? Kok bingung aku? Kalau Yesus tidak mati, tidak ada kebangkitan untuk manusia kan begitu. Gini Bang. Yesus hidup dibangkitin sama Bapak di surga. Sedangkan Lazarus mati juga dibangkitin oleh Bapak di surga. Yang Tuhan siapa di situ? Itu dia. Nah, itu dia siapa? Itu dia Yesus tuh. Kok Yesus lagi? Nah, Guru Ndazuma kemana? Kepental. Di gunung beliau di gunung. Iya. Aku ulang ya. Yesus mati dibangkitin oleh Bapaknya. Lazarus mati dibangkitin oleh Bapak juga. Di sini yang bangkitin itu siapa? Yesus atau Bapak? Bapak. Berarti yang Tuhan siapa? Bapak. Nah, tuh. Bisa kayak gitu. Kenapa tiba-tiba Yesus yang jadi Tuhan? Ayo. Ini diarahin aja Bang Madu, diarahin. Ya kan? Dikirim. Iya. Ya, bentar santai kalau Bos. Biar dijawab sendiri sama orangnya, biar tidak terkesan aku yang mendesak dia gitu. Kenapa yang seandainya yang berkuasa Bapaknya, tapi Yesus yang dijadiin Tuhan? Adil nggak kira-kira Bang? Nah, adil dong sama Tuhan dong. Nah, terus? Ya harusnya abang itu mentuhankan Tuhannya Yesus. Itu Bang yang benar. Ya oke, kalau begitu Tuhan Allah Nah, benar. kamu itu ada Bukan Yesus. mujizatnya. Hah? Gimana Bang? Ada mujizatnya. Bangkitin orang itu bukan mukjizat Bang. Tidak, maksudnya Tuhan kita atau Tuhan kamu tuh.
Allah ada mujizatnya. Ya, ada suatu mujizat kah? Yang membantu Musa membelah lautan itu siapa? Allah Tuhan. toh? Ya Allah toh. Iya. Nah ya itu. Abang tahu Musa membelah lautan dengan kuasa Allah. Kok masih menanyakan mukjizat kekuatan Allah? Iya. Pening abang. Ya ini abang pening, janganlah pening bang. Iya, abang udah mulai waras. Nah, iya. Nah, makanya yang berkuasa, yang mempunyai kemahabesaran di sana itu Yesus apa Tuhannya Yesus? Kenapa? Yang mempunyai kuasa berarti Tuhannya Yesus apa Yesus? Setahu saya Bang, Tuhan itu Yesus seperti dia. Loh, katanya Yesus dibangkitkan. Bukan bangkit sendiri. Itu tertulis loh bang dalam kitabnya bang. Ya itu kan kuasa Tuhan. Gimana? Itu kan ketika dia jadi manusia kan dia berdoa begitu. Ah, masa ada Tuhan berdoa? Kalau Tuhan berdoa, mintanya ke siapa bang? Kalau abang Kenapa, nih, Bang? manusia kan, manusia berdoa, mintanya ke Tuhan, betul ya? Betul enggak? Betul. Nah, kalau Tuhan berdoa, minta ke siapa? Ada Tuhan lainkah di sana? Tidak ada. Nah, berarti kalau Yesus berdoa, dia Tuhan, apa makhluknya Tuhan? Makhluknya Tuhan. Nah, betul. Pinter abangku. Gitu. Cara mikir yang tertib gitu loh bang. Yang terstruktur. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, kenapa harus berdoa? Apakah Yesus berdoa pada Tuhan lain? Bisa kan mikir kayak gitu bang? Kalau saya sebagai manusia, saya berdoa. Karena apa? Saya manusia, berdoanya pada Tuhan. Nah kalau Yesus Tuhan, Yesus berdoa sama siapa? Ya. Ya, bingung. Nah, sudah paham di Arsen? Harusnya paham lah, harusnya. Paham kan? Ya, saya Maksudnya? sudah paham. Nah, Berarti yang Tuhan siapa? Tuhannya Yesus apa Yesus? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Tepuk tangan Nos. Mulai dibuka kan. ini diarahkan aja pelan-pelan. Apalagi bang? Pertanyaannya bang. Jangan ditanya, Bang Madu, Oh, jangan enggak. ditanya. Ya. Diarahkan saja terus, diarahkan saja terus. Diarahkan saja terus. Jadi gini bang, kalau saya sih dikasih anugerah sama Tuhan itu otak yang waras, otak yang sempurna, yang tidak dikasih oleh Allah pada makhluk lain selain manusia. Makanya saya bersyukur otak yang dikasih sama Allah ini saya pergunakan dengan baik, dengan semestinya, bukan hanya dipakai untuk pajangan doang, betul? Itu kan apa ya? Durhaka itu sama Allah. Kau Ini, Bang Madu. manusia. Oh Bang gimana? Madu, buka paradigmanya tentang konsep ketuhanan. Manusia itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa. Ini orang Arsen ini kayak gitu dia. Emang Bang Arsen ini umurnya berapa sih? Ah, Bang Jibril Bang masuk. Jibril aja kayaknya. 23. Oh 23, masih muda ya. Masih muda. Iya. Tapi abang kuliah SMA? Enggak, SMP? SD? Kuliah kemarin tapi sudah berhenti. Oh kuliah, mantap. Berarti kita bisa samain pola pikir ya bang, kita bisa samain perspektif ya. Kalau kita bisa setuju nggak bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bersandar, tidak perlu sama apapun atau siapapun. Kita bisa setuju nggak sama itu? Setuju, setuju. Setuju ya? Ya. Lalu Yesus itu siapa bang? Ya. Lalu Yesus itu siapa? Kan kita udah setuju tadi pencipta langit bumi beserta isinya, Tuhan itu nggak bersandar, nggak perlu sama siapapun dan apapun.
Jadi Yesus itu siapa, Bang? Yesus. Kalau menurut saya Bang, dia Tuhan. Nah kan kita tadi udah setuju Bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Yesus itu 2000 tahun yang lalu dia bergantung sama gravitasi untuk berjalan, makan untuk hidup, minum untuk nggak haus, butuh rumah untuk nggak kehujanan, nggak kepanasan. Katanya kan tadi kita udah setuju, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak bergantung sama apapun Bang, sama siapapun. Berarti dia manusia dong, begitu? Dia manusia kan? Abang paham nggak definisi ini kan, karena dia abang udah bilang abang kuliah ini apa segala macam. Abang paham nggak konsep kodrat Bang? Tahu. Jadi kalau Tuhan itu Tuhan, kalau ciptaan atau makhluk itu makhluk. Nggak bisa Tuhan ke manusia-manusiaan atau manusia ke Tuhan-Tuhanan. Abang paham nggak konsep ini? Paham. Sama kayak laki-laki sama perempuan. Konsepnya begitu sama Bang. Laki-laki mau dipakein rok, mau dipakein makeup, mau dipanjangin rambutnya, mau dipakein bedak, mau diapain pun, kodratnya dia udah laki-laki Bang. Mau dia ke perempuan-perempuanan pun, kodratnya dia laki-laki Bang. Ya. Paham nggak Bang? Paham. Nah, itu konsepnya sama Tuhan Bang. Pencipta, dia maha pencipta. Maha ya, bukan cuma pencipta ya. Maha pencipta. Itu nggak sedetik pun dia nggak bisa menciptakan. Kenapa? Karena kalau satu detik aja dia hilang ke penciptaannya, dia bukan maha pencipta lagi. Sampai sini paham nggak Bang? Paham. Dan jadi mungkin nggak Yesus Tuhan Bang? Ini kita pakai logika aja, nggak usah agama dulu, nggak usah ayat dulu, nggak usah ini itu. Pakai logika aja nih, abang. Karena gini Bang, abang mesti paham. Waktu kecil kita disuruh imani saja. Kenapa? Karena otak kita belum ada, akal kita belum berkembang. Jadi abang begitu dibilang sama orang tua abang, sembah Yesus, dia Tuhan. Abang iya aja, imani dulu. Nah nanti begitu abang gede 18, 19, 20, begitu abang ada otak, abang udah sekolah, abang paham logika, otak abang berkembang, abang nggak bisa imani dulu baru ngotak, mesti ngotak dulu baru imani. Karena abang nih kalau abang punya Kenapa Bang? Kalau abang punya anak sekarang, abang kasih buku Harry Potter, suruh imanin tuh, anak abang akan imanin si Harry Potter itu Tuhan. Percaya nggak? Tidak. Tuh, anak abang udah punya pengetahuan, otaknya udah berkembang, udah paham dia logikanya. Enggak kan? Dia pasti nerima dulu, imani dulu kan? Ya. Betul nggak? Nanti begitu dia gede, begitu dia ada otak, begitu begitu berakal, dia baru nanya sama abang, Papa, ini kok si Harry Potter di jidatnya ada ini, kok dia nabrak peron 934, kok pindah dunia, kok ini kayaknya nggak masuk akal. Baru dia baru dia mempertanyakan. Kenapa? Karena begitu dia gede, begitu dia ada otaknya, baru dia berpikir dulu, baru dia bisa imanin. Iya, lanjut. Sekarang coba abang kasih tahu saya deh kenapa Yesus yang diriwayatin sama Romawi dengan bahasa Yunani di abad keempat ini bisa jadi Tuhan. Kasih tahu saya satu aja alasannya kenapa dia bisa jadi Tuhan. Karena Yesus waktu datang 2 kali kan tulis di jumlahnya King of King. Dia raja di atas raja. Raja dari segala raja apa Bang? Umur 30 aja dia masih numpang mamanya. Raja segala raja apaan? Udah waktu Yesus datang 2 kali Bang.
Itu maksud Kedua itu kali mereka. udah datengin Paul katanya kan? Berarti datengin ketiga kali nanti. Apa gimana nih cerita abang? Ini narasinya berantakan ya abang nih? Tidak berantakan bang, kan waktu datang kedua kali Yesus itu tulis di jubahnya King of King. Iya, dari mana itu King of King bang? Karena itu cerita dari abad keempat, Biblos abang ini dari abad keempat, menceritakan kalau Yesus, orang Bani Israel yang berbahasa Aramaik, tiba-tiba dia bilang dia Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, emang Yesus bisa bahasa Yunani bang? Alfa dan Omega itu bahasa Yunani loh. Kalau Yesus kan tahu semua bahasa apa aja. Waduh, dia bisa bahasa semua bahasa gitu ya? Iyalah bang. Waduh, nih dalilnya dari mana itu bang? Tidak ada, kan dia punya kuasa bang. Nggak bingung tuh. Kan pengikutnya kan murid-muridnya kan bahasa Aramaik semua. Nggak bingung itu muridnya bisa lah. Kok tiba-tiba Alfa dan Omega? Ya udah catat aja gitu, gitu ya. Coba dipakai deh bang akalnya bang, jangan imani saja bang. Coba dipakai deh akalnya. Kenapa? Karena kalau kita lahir dari kekafiran, itu bukan salah kita bang. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran, itu total salah kita bang. Nanti abang begitu ketemu Tuhan, ditanya, kenapa lo nggak pakai otak lo? Kenapa lo nyembah makhluk? Abang mau jawab apa dong? King Oh of enggak, oh enggak, saya nggak dikasih tahu. Oh ini ada yang ngaku gini. Mau jawab gitu bang? Udah tahu tuh makhluk lo sembah. Karena gini abang mesti pisahin bang antara yang namanya Tuhan sama yang dituhankan. Yesus itu termasuk yang dituhankan. Diri dia sendiri nggak bilang aku adalah Tuhan, sembah aku. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu bang. Jadi kalau tiba-tiba nanti saya ketemu Yesus lagi, habis itu saya disalah-salahin, saya bilang lah, lo nggak pernah bilang lo Tuhan, masa gue salah? Sama nggak sama berhala? Berhala juga kayak gitu. Berhala kan nggak minta disembah. Manusia yang menuhankan dia kan. Sama nggak kayak Yesus? Di mana dia bilang dirinya dia Tuhan. Kalau dia nggak, ini konsekuensinya. Kalau dia nggak bilang diri dia Tuhan, berarti orang menuhankan dia. Dia bukan Tuhan. Paham nggak bang? Kenapa? Kalau dia nggak pernah ngaku dirinya Tuhan, berarti dia dituhankan. Ada itu bang, itu Di mana itu? Ayo kita buka. dia mengatakan Apa itu dia bilang? aku ada di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Baca terus Siapa ayatnya yang- itu. Baca siapa terus yang ayatnya. Dia siapa yang dia melihat, juga. Ah, siapa yang melihat aku, berarti dia melihat Bapakku yang mengutus aku. iya, itu dia nunjukin mukjizat dia bang. Itu apa artinya itu bang? Dia nunjukin mukjizat dia. Kan dia nggak punya bapak nih. Dia lahir tanpa bapak. Itu sebuah mukjizat. Itu bukti bahwa Tuhan dia ada. Jadi kalau lo lihat gue, lo sama aja ngelihat bapak gue. Kau melihat aku sama dengan kamu melihat bapakku. Kenapa? Karena aku nggak ada bapak. Paham nggak? Paham. Itu maksud dia. Bukan dia. Kalau memang, bang, dia umurnya 33 tahun bang. Kalau memang dia, masa nggak ada sih 5 detik dia bilang, aku Tuhan sembah aku. 5 detik aja dari umurnya 33. Abang umur sekarang 23 nih. 10 tahun lagi abang punya hidup, seumur sama dia. Masa nggak ada 10 detik, 5 detik aja dia bilang, aku Tuhan sembah aku.
Nah, nih ada Bang Masaha. Selamat pagi, Bang Masaha. Lain denom ini Bang Jib. Selamat dini hari bang, belum pagi. Kalau asadu itu bang, apa artinya asadu itu? Ashadu. Iya, asadu. Kenapa? Apa artinya itu? Iya, kenapa? Abang mau nyerang dari mana nih? Mau nyerang bersaksi? Apa nih? Tidak, saya pengen tahu artinya asadu itu apa itu. Ashadu artinya aku bersaksi. Iya. Aku bersaksi. Terus? Iya. Kan udah kebaca, Bang. Terus? Ashadu Allah Muhammad apa? Muhammad Rasulullah. Ya, apa artinya itu? Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti yang pengantar doa ini Nabi Muhammad, begitu bang? Pengantar doa maksudnya? Maksudnya yang ajar doa tulis di Al-Quran ini Nabi Muhammad, begitu? Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya atau dalam bahasa Arab sahabat-sahabatnya itu untuk menuliskan. Dan itu terjaga sampai sekarang 14 abad. Saya bisa tunjukin abang Al-Quran yang abad 1 Hijriah atau abad 7 sama yang sekarang kita beli. Itu nggak berbeda sedikit pun. Saya bisa tunjukin, tapi ini Bang, ini ada yang non Muslim di sini, Bang Masaha. Apa Bang Masaha bisa melakukan hal yang sama? Nggak bisa. Kalau saya tanya aja, saya aja bingung nih. Bible dia yang mana? NIV, KJV, LAI, yang mana nih? Bible banyak banget. Langsung angkat tangan kalau itu Bang Jib, mentok gitu. Iya. Yeah. Tapi jangan diserang itu. Saya ini Alkitabiah ini Bang Masai ini Bang Jib. Daripada yang teritung-teritung ya. Kalau Bang Arsen, Oh ya, oke bang. abang ketemu bule aja Tuhannya lain-lain Bang. Ada bang, sama loh. Itu haleluya semua bangsa sama mengucapnya. Oh haleluya doang. Iya, haleluya aja sih. Oh haleluya doang sih. Yeah. Sama itu pengikut Apollo juga begitu Bang. Pengikut Osiris tuh gelasnya sama kayak gelas abang. Maksudnya gimana tuh bang? Abang tahu nggak gelas Osiris? Osiris tahu. Gelasnya tahu nggak? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Nih, saya tunjukin nih. Abang bisa Google nih. Gelas nih. ya bang, gelas. Iya gelas. Enggak lah. Aku nggak belain Bang Masaya, lanjut. Ini gelas Osiris Bang. Di sini nih Tuhan Osiris nih, Dewa Osiris nih. Dia minum darah sama ini gelas Osiris nih Bang. Iya. Nah, kalau yang communion Kristen di gereja itu gelasnya bentuknya kayak gimana Bang? Gelasnya ya. Gimana itu cawannya itu? Gimana itu cawannya itu? Inilah
darahku. Inilah. Gimana itu cawan itu? Itu kan gelas di restoran-restoran mahal kan memang kayak gitu, Bang. Mana ada, jangan ngarang lo. Jangan ngarang ah. Masalah Iya loh, yang ngarang-ngarang mulu. bentuknya gendut di atas kan itu gelas-gelas mahal itu, Bang. Enggak dong, kalau gelas wine ujungnya lebih kecil daripada cawannya. Aduh, masa jangan iya, jangan iya. ini deh, itu kan? Baru paham. Emang kalau memang itu mau ngikutin Yesus, emang Yesus gelasnya begitu, Bang? Mau nanya nih, pengen tahu gelas Yesus bentuknya gimana? Setahu saya sih abad 1 di Yunani sih gelasnya gelas dari ini, gelas dari ya bukan cawan begitu. Mungkin ngikutin Osiris aja kali ya. Ya kalau nonton itu, Bang, Indiana Jones sih mirip-mirip kayak gitu, Bang. Cuman kayu bentuknya, Bang. Iya, itu dari dewa Mesir begitu, Bang. Itu si dewa Osiris ini begitu meninggal, itu bangkit juga setelah 3 hari, Bang. Gila gak? Keren gak? Abis itu si Osiris ini juga, Bang, itu pengikut-pengikutnya minum anggur sama roti juga, Bang. Keren ya? Gitu. Ya. Itu aja deh, Bang Jibril. Apa itu? Aku tunjukin lokasi Taman Eden aja, Bang. Mau nggak, Bang? Udah enggak, gue udah denger lu. Enggak, aku udah lihat. Cok. Apa hubungannya? Enggak. Nggak apa-apa, Bang Jibril. Bang, nggak apa-apa didengerin aja. Masa ngomong kita tidur ya. Waktu itu Bang Madu udah bukain mapnya. Oh iya, ada Bang Jibril waktu itu ya. Enggak, saya di bawah tidur. Enggak, hubungannya di mana? Hubungannya Tibet sama itu Tigris itu di mana? Ya, gini loh, masa Bang Madu gak ngerti. Bang Madu gini loh ya, Masa ini sedang mencari bahan biar dia bisa ngomong di Komal ini, ngerti nggak sih? Kalau nggak ngomong, kalau nggak bawa itu dia nggak bisa ngomong karena yang dia tahu cuman itu gitu loh. Nih, assalamualaikum, Bang Abdul Manaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bang Arsen. Tadi kita lagi dipotong masa. Tadi kita lagi ngobrol sampai mana, Bang? Bersaksi. Asyhadu. Saya mau tanya ini. Apa itu? Ini umat Islam kan ada yang tutup mukanya itu dan ada yang tidak. Itu bagaimana itu? Kenapa? Itu soal fikih, Bang. Maksudnya? Itu soal fikih. Maksudnya itu anekdot. Maksudnya abang tuh masih nyembah makhluk, terus mau tahu soal pakaian orang. Abang gimana ya itu ya ininya ya? Maksudnya gimana lagi? Iya, soal cadar paham, soal cadar tahu. Tapi lucu aja kalau masih nyembah makhluk, tapi mau gimana ya? Kayak abang sunat nggak, Bang? Tidak. Nah, terus abang nanyain, lo sunat nggak? Kenapa lu sunat? Lo sunat nggak? Kenapa lu sunat? Lah, abang aja nggak sunat, nanya orang sunat. Kan lucu, Bang. Tidak namanya cari kebenaran Bang, begitu, Bang. Nggak dari cadar juga, Bang. Kalian ngira cadar kan Bang, cewek. tadi tanya aja apa yang mau ditanya. Sekarang saya tanya kok jawabnya begitu, bagaimana? Ya. Bang Madu, silakan. Kan kita sudah berjanji. Ya, cadar ya. Gimana, Bang? Apa yang Saya mau bertanya. Saya bertanya, dalam agama Islam kan ada yang tidak tutup mukanya, ada yang tutup itu. Kenapa itu? Apa perbedaannya? Apa itu ajarannya lain atau bagaimana itu? Gini ya, Bang. Dalam konsep Islam itu adalah ada namanya aurat. Aurat bagi laki-laki dan aurat bagi perempuan. Apa aurat itu? Aurat itu adalah sesuatu dari bagian tubuh yang harus ditutup. Itu aurat. Oke. Kalau dari laki-laki, auratnya itu mulai dari pusar sampai lutut.
Itu kalau kita berjumpa dengan sesama kita laki-laki. Apalagi bersama perempuan. Kalau bersama perempuan, seluruhnya harus tertutup. Yang lebih dari itu. Perempuan pun juga seperti itu, Bang. Kenapa perempuan ada yang cadar, pakai cadar wajahnya, ada yang tidak pakai cadar? Karena sebagian ulama, ya, sebagian ulama lebih ketat, lebih berusaha untuk menutup wanita tersebut agar terhindar dari yang namanya fitnah. Itu, Bang. Ada sebagian dari ulama Syafi'i itu mengatakan semua badan harus ditutup. Karena wajah itu bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat bagi orang yang melihat, abangku. Kayak gitu. Tapi yang lain mengatakan ketika sholat itu boleh membuka wajah, ya udah, berarti aurat perempuan hanya sebatas wajah dan telapak tangan yang boleh dibuka. Yang selain wajah dan telapak tangan itu tidak boleh dibuka. Rambut harus tertutup, kaki harus tertutup, kayak gitu, Bang. Nah, terus pertanyaannya, Bang, apa? Tapi yang lain kok tidak? Nah, kan ada yang bolehin, terserah. Tapi ajarannya sama tidak? Ya sama, Bang. Kalau seandainya yang satu merasa dirinya harus menutup semua auratnya, ya udah tutup semua, enggak apa-apa, enggak ada larangan untuk menutup semuanya. Tapi yang diharuskan itu adalah menutup semua badan kecuali telapak tangan dan wajah, itu boleh terbuka. Tapi kalau seandainya dia tidak mau membuka, mau ditutup, ya terserah. Apalagi Tapi tetap ajarannya sama begitu ya. iya, kayak abang makan. Abang makan pakai kerupuk, saya enggak pakai kerupuk. Apakah saya salah? Tidak. Iya, enggak salah, sama kayak gitu. Ada yang wajib, ada beberapa yang memperbolehkan untuk dibuka. Gitu ya. Ayo, apalagi? Kalau udah jelas, lanjut lagi. Tanya lagi. Belum jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Next, Ini pertanyaan tergantung lain. diri sendiri kan dulu. Jelasnya tadi kan apa? Tergantung diri sendiri toh. Takut luput dari fitnah kan begitu tadi. Tapi ada yang wajib, Bang, ditutup. Yang boleh dibuka hanya wajah dan telapak tangan doang. Yang lainnya enggak boleh. Itu, Bang. Kenapa, Bang? Perintahnya itu kan menutup aurat. Aurat wanita itu ketika sholat adalah wajah, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nanti Seluruh badan, seluruh bukan badan. seluruh badan. Ya, salah. Seluruh badan Itu badan kecuali dan wajah maksudnya. Astagfirullahaladzim. Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu, Bang. Itu dulu kaidahnya. Telapak. Semua. Telapak. Bukan Ya. terapak. Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jelas tuh. Alhamdulillah. Itu yang wajib. Semuanya sepakat. Semua ulama sepakat itu. Kalau seandainya mau ditutup, enggak apa-apa. Enggak ditutup, ya enggak apa-apa. Itu, Kalau Bang. cadar gimana, Bang? Cadar itu, Bang? Kan itu menutup wajah itu, Bang Masaha. Ya, soalnya waktu cerita Tamar berpura-pura jadi Jabra itu dipakai cadar, Bang. Kenapa harus ke sana? Iya, artinya aku Kenapa harus ke berasumsi. sana? Ya, aku berasumsi zaman itu kalau yang pakai cadar justru itu perempuan yang bukan baik-baik, Bang. Kan itu pura-pura konsepnya. Pura-pura jadi orang baik-baik. Kan gitu. Gimana konsepnya coba? Mas Aha barusan bilang apa? Yang bercadar yang bukan perempuan baik-baik. Jadi yang perempuan baik-baik telanjang gitu ya. Seksi-seksi gitu ya. Coba logikanya, Bang Mas Aha. Gini, Bang. Jangan ngadi-ngadi lah Masaha.
cadar itu, apakah cadar itu termasuk syariat Islam atau bukan gitu loh. Kalau misalnya Nutup itu auratnya bukan, iya. Enggak, tapi statement abang tadi. Jadi yang pakai cadar berarti bukan perempuan baik-baik gitu. Yang baik-baik itu yang pakai rok mini gitu ya? iya, aku berasumsi seperti itu karena Tamar itu waktu sedang berpura-pura jadi PSK gitu loh. Jadi aku berasumsi zaman itu orang yang berpakaian cadar itu justru orang perempuan yang bukan baik-baik gitu loh bang. Iya, jadi perempuan baik-baik itu yang pakai bikini gitu ya. Coba logikanya dipakai bang. Ini abang udah tua tetep aja lagi. Ini kayak begini nih. Karena nyembah makhluk begini pola pikirnya. Kirain Tukang Bang tape Asa. makan serlodeh gue jadinya. Tape. Capek deh. Yo, Iya. kalau Bang Masaha bilang Yesus baik, kenapa pakaiannya orang Kristen ndak niru Yesus pada waktu disalib aja? Ayo, kayak gitu kah Bang Masaha? Iya kan itu lagi disiksa bang, itu bang, lagi dihukum. Tapi baik kan Yesus? Tapi Yesus baik kan? Baik lah bang. Ya udah, niru itu aja. Nah, ayo. Kenapa ndak niru itu? Bang Arsan, lanjut bang. Lanjut. Ya udah. Kirain Bang Masaha ini. Yuk Bang Arsen, monitor Bang Arsen, lanjut. Ada yang mau ditanyain yang lainnya? Banyak bang saya mau tanya. Ya udah, tanyain aja, jangan cuma bilang banyak, nggak ada yang ditanyain. Saya tidak mengerti kak bang, yang di Mekah cium batu itu apa itu? Apa artinya orang-orang cium batu begitu ke Mekah itu? Ayo, yang mau jawab. Saya sudah, Bang Jibril sudah, Bang Ardi. Bang Ardi, oi. Cium batu di Mekah. Nah, tuh, yuk. Apa? Kenapa manusia ketika haji itu cium batu di Mekah? Itu jawab. Ya, kalau Bang Ardi. Lanjut. Gak ngerti aku. Boleh anak aja nggak? Oh ya udah. Boleh. Antum aja. Nanti kalau antum sudah anak antum gitu ya. Mantap. Nahnu. Udah, nahnu pakai nahnu. Ya lanjut. Karena itu perintah Tuhan bang. Perintah Tuhan itu kita ke Mekah. Ke Ka'bah. Melakukan apa yang Nabi kami lakukan. Ya. Itu ciri-ciri samawi bang. Tuhannya Abraham. Begitu juga. Nih kalau abang Google nih. Abang kan kuliah nih. Abang Google aja bang, Yahudi berdoa. Nah begini bang, mereka ada kiblat ini bang. Ini kiblatnya apa ini? Plastik kayaknya ya, dari warnanya sih kayaknya plastik ya. Plastik nih kayaknya nih. Apa plastik nih? Plastik apa batu nih kayaknya? Batu Imitasi juga nih itu kayaknya. kayaknya. Nih. Imitasi mungkin. Bukan? Ini jawaban, nih ngapain dia nih? Itu karena perintah Tuhan ya bang. Tuhannya Ibrahim, agama Samawi, memang begini semua. Diperintahkan, tuh. Diperintahkan, memang ada kiblatnya. Itu namanya kiblat, arah doa. Itu untuk mempersatukan umat. Ini terus nih bang. Ini untuk mempersatukan umat nih. Ini di Portugal. Ini dari Times of Israel. Di Portugal aja mereka ada arahnya. Itu namanya kiblat, bang. Jadi agama-agama Samawi, agama-agama yang Tuhannya Abraham atau Ibrahim, itu ada kiblatnya memang. Ada arahnya, bang. Abang doa arahnya kemana, bang? Ke barat bang. Ke barat. Terus yang di barat? Yang di barat? Semuanya ke barat bang. Waduh, nyembah sesama dong. Kalau keliling dunia. Iya. Waduh, kan lebih parah lagi nyembah sesama. Ada alasannya bang. Kenapa ke barat? Karena
Kalau kita lihat layout daripada Bait Salomo itu Ruang Maha Anjay, Kudus di sebelah layout barat. coy. Blueprintnya di mana itu bang? Kalau ada layoutnya, ngadi-ngadi masalah di barat Google mana? aja bang, Google aja itu kan Ruang Maha Kudus itu di sisi barat gitu loh. Enggak, coba ini mana perintahnya di mana itu? Coba pengen tahu gue. Ayolah Bang Masa, jangan pakai Ini dinam nyembah sendiri. saking nyembah sesamanya sampai ngarah doanya aja ke barat semua. Coba bang, apa namanya? Kan Daniel itu ini ke barat dia waktu itu. Iya namanya. Nama apa bang? Nama ayatnya bukan ayat, kalau ayat sih Al-Qur'an ya. Ya, itu Butir. Daniel itu loh bang, Daniel itu yang tiga kali saat itu berdoa menghadap Kitab ke Yahudi Yerusalem. yang diambil. Kitab Yahudinya aja ngarah ke Eastern Wall. Dindingnya tadi udah ketunjukin tuh, dinding ratapan. Lu jadi ngarang-ngarang. Jadi lebih tahu daripada Yahudinya. Iya itu Yahudi juga salah loh, itu yang mereka. Buset, mereka Yahudi salah. Siap. salah itu bang, itu mereka itu yang Siap. Yahudinya salah. Lo nyembah Yahudi gondrong tapi lo nyalahin Yahudi. Gimana nih masa? Gue bingung nih konsep lo nih. itu tembok itu sebenarnya bukan tembok bekas Bait Salomo, bukan itu sebenarnya. Iya di belakang itu tahu. Iya, di bawahnya tapi- bang, di sebelah selatan, Nih gue nggak paham nih. Lo nyembah Yahudi gondrong tapi lo nyalahin Yahudi. Ini gue bingung nih gimana nih. Iya. Mohon izin menanggapi bang. Nah, silakan. Ini pakai Pak Masaha, tadi berarti Pak Masaha untuk kalau berdoa itu menghadap ke barat gitu. Betul bang, ya ke barat bang. Banyak orang juga mengatakan dia mengarah ke Yerusalem gitu. Bukan bang, kalau kita menghadap ke barat bang, karena dasar kita adalah kita Anda, melihat- jangan kita, Anda. Udah jangan Iya, pakai iya. dinam sendiri kalau kayak Iya. gini Bang Masa. Kalau kita Karena- berdua iya. pakai dinam sendiri enggak masalah. itu di sisi paling barat gitu loh. Ih, Makanya kita harus jangan rival ya. Oke. Itu tertera di firman mana bang? ya abang Google aja bang, itu Bait Salomo itu denahnya. Enggak Ruang yang Maha menyuruh Kudus ke sudah yang menyuruh kita itu yang menyuruh abang itu untuk berdoa ke arah barat, orang-orang pengikut Yesus siapa gitu? lah. Daniel kan waktu dia ada di Babilonia dia menghadap ke barat bang doanya. Ya itu ke desi Daniel, tapi tidak ada untuk petunjuk untuk bagi orang-orang pengikut Yesus. Karena pada saat itu Yesus belum enggak mengarahkan ke sana. Ada atau tidak bang? Atau hanya asumsi atau cara berpikir abang? Ya bukan asumsi lah, kan ada dasarnya tadi aku bilang bang, Iya denah dari dasarnya Bait di mana Salomo bang? itu. Iya kan berarti itu asumsi lah karena Salomo di sana mengarah itu kan sebenarnya untuk orang Yahudi bang, bukan untuk orang abang gitu. Tapi kalau abang pengikut Yesus, sabar dulu bang. Kalau abang pengikut Yesus, di Yohanes 4 ayat 21, Yesus berkata seperti ini. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Gimana itu bang? Bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Apalagi di barat bang, nggak disebutkan lagi barat bang. Kayak mana itu bang? Kalau berdoa itu kan sembarangan aja. Yang penting Oh, berdoa berarti- dari hati. Nah, sama kayak penyembah Zeus, penyembah Apollo, penyembah Mitra, penyembah Osiris. Nah, begitu. Doanya ke arah mana ke semua tuh. Sembarangan aja ke timur. Nah, iya sama kayak dewa-dewa. Begitu Tuhan itu ajarannya. ada di mana-mana. Wah, kan tuh. Apollo juga bilang begitu. Kita jadi serba salah dong bang. Kita punya arah kiblat, dibilang mana dasarnya, giliran nggak ada arah, dibilang penyembah. Berarti lo di agama atau di ajaran yang salah, Mas Aha. Iya betul. Pernah nih bang, biar saya ceritakan sebelum saya syahadat tuh bang. Kira-kira di SMK itu kelas 3. Ke orang-orang Muslim itu harus lihat kompas dulu kalau berdoa Pak Pendeta. Tapi kenapa kita nggak ada kompas? Katanya sebenarnya kompas kita itu adalah Yerusalem gitu. Nah, kalau Yerusalem saya ketika meneliti Alkitab, Yesus mengatakan dibilangnya seperti ini, kau tidak akan percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Nah, ada juga orang Kristen menyatakan bahwa seperti yang Abang katakan tadi adalah di batu yang dimana Raja Salomo gitu di bait suci. Nah,
Tapi Itu gunung dalam apa, situ Bang? juga di Yohanes 4:21 tidak disebutkan karena justru itu diberikan kepada orang Yahudi pada saat itu. Nah, jadi justru itu karena kita simpulkan secara keseluruhan bahwa yang Abang sampaikan tadi tidak mendapat pengukuhan dari Yesus gitu. Nah, justru kalau yang dibilang Abang Arsen tadi menyembah ke segala arah, ke semuanya, justru menguatkan asumsi bahwa itu seperti mitologi yang Yunani gitu, ke segala arah. Gimana itu, Bang? Itu maksudnya gunung apa ya? Itu Bang Jeman ya? Kan tadi Abang bilang Itu kan tidak akan menyembah lagi ketika di gunung Yesus, dan di Yerusalem. Abang tahu nggak Yohanes 4 ayat 21 ini itu menceritakan apa? Apa tuh, Bang? Awas Abang kalau nggak tahu. Nggak tahu. Ya berarti bukan Alkitab lah, Bang. Buku pedoman Aku Abang. ingat ayatnya cuman keseluruhan ceritanya aku lupa, Bang. Bukan lupa, memang nggak tahu, Bang. Jadi saya jelaskan ya, Bang. Itu ketika Yesus itu dari Galilea, dia pergi ke sebuah gunung, bertemu kepada perempuan Samaria yang mengambil air di siang hari, karena di pagi hari tradisi orang Yahudi itu mengambil air, tapi karena perempuan Samaria tidak bergaul kepada orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang yang hina gitu. Tidak cocok untuk bergaul kepada kasta orang Yahudi. Itu Ya. gunung apa, Bang? Gunung apa, Bang? Tadi Abang sebut gunung, Bang. Dia Gunung tidak sebut di sini. Hermon kah? Yesus berkata, dengar ya, Gunung Hermon percayalah atau Bukit kepadaku. Sion? Bang, dengar ya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tidak ada petunjuk harus mengarah kemana-mana, Pak. Gimana itu, Bang? Iya, gunung yang dimaksud apa itu, Bang? Kalau di Israel itu kan banyak, ada Gunung Moria, ada Gunung Hermon, ada Gunung Sion, Abang Bukit Sion. paham nggak? Abang paham nggak yang dijelaskannya bahwa bukan di gunung, berarti semua gunung dong. Tidak ada penunjukan pada satu gunung. Bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Kayak mana itu, Bang? Terus jadi nyembahnya di mana dong, Bang? Itu Ya, saya tanya sama Abang nyembahnya di mana? Karena jawaban Bapak Pendeta ketika saya tanya di Yerusalem, Abang jawabnya ke barat. Atau kurang diskusi kalian gitu orang-orang Bapak Pendeta? Kenapa nggak selaras itu? ya kan Enggak, memang benar, Bang. daripada ngomongin gunung ya, mohon maaf nih biar saya potong ya. Mas Aha tadi udah tahu Eden, apa ya, surga Eden ada di bumi di sebelah mana? Lo hitung-hitung sendiri. Gue mau nanya nih, yang gampang aja Mas Aha. Tempat lahir Yesus di mana sih? Bethlehem lah. Di mananya? Ya di kota Bethlehem situ. Iya, di mananya? Nama tempatnya spesifiknya? Ya di salah satu penginapan lah di sana. Waduh, Enggak, kotanya, Bang. Bethlehem nama kotanya. Kotanya Bethlehem ya. Abis itu kan ada narasinya katanya di kandang domba. Iya betul, Bang, iya. Yakin? Bukan di kandang domba. Jadi di mana Mas Aha? Betul di kandang domba, Bang, betul. Iya, di mana Yakin? kandang dombanya, Bang? Enggak. Di kandang. Ya kan karena Yesus itu kan ditaruh di palungan, Bang. Palungan itu kan tempat minum binatang. Ya, karena orang Yahudi itu mengharamkan babi, nggak mungkin dong itu palungan babi dong. Ini dalilnya dari mana nih? Ini dalilnya dari mana nih? Ini dalilnya dari mana nih Bang Mas Aha? Lah kan di palungan ada itu, Bang, di Perjanjian Baru itu dikatakan. Ya palungan itu kan tempat minum binatang kan. Nah, ya kan nggak mungkin itu tempat minum onta atau minum babi, Bang, karena onta dan babi itu haram. Jadi yang masuk Nih. Ini gue tunjukin aja nih Mas Aha. Ini lo lawan deh datanya nih. Habis itu lo Google deh sendiri ya. Nih. Ini datanya dari mana nih? Mas Aha, baca nggak? Ya UNESCO. whcunesco.org. Ya. Birthplace of Jesus, Church of Nativity and the Pilgrimage Route, Bethlehem. Artinya apa nih? Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Iya. Ya. Nih, cak nih. Translate. Properti bertulis ini, maksudnya properti ini, bertulis ini terletak 10 km selatan Yerusalem, di situs yang diidentifikasi oleh tradisi Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus sejak abad kedua. Sebuah gereja pertama kali selesai dibangun di sana pada tahun 339 abad 4.
bangunan yang menggantikannya setelah kebakaran pada tahun 6 Masehi. Jadi abad 5 ada kebakaran, habis itu dibangun lagi di abad 6. Nah, ini tempat nih. Nih. Ini palungannya nih. Iya, iya. Nah, nih WHC UNESCO. Palungannya ini bukan di apa kandang domba, penginapan, ini apa segala macam nih. Nih, kita baca nih. Translate. Dalam menemukan lokasi kelahiran Yesus, tempat tersebut menandai dimulainya agama Kristen dan merupakan salah satu tempat paling suci dalam dunia Kristen. Gereja Basilika asli tahun 339, abad 4 ya, Saint Helena, dibangun sama Helena. Yang sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timur berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Ini apa nih bahasa Indonesia ini? Jadi Tuhan ente terlahir di goa, Bang. Nih, ini goanya nih. The cave. Yeah. Cave. Yeah. Iya, itu kan di Perjanjian Baru nggak ada ceritanya di goa, Bang, itu. Iya, tapi Saint Helena, Konstantin yang Konstantin tahu dong? Tahu, Bang. Nah, Konstantin itu bikin gereja di sini abad 4, tempat kelahiran Yesus. Ini saya baca ulang ya. Abang kalau ziarah ke kuburan Tuhan apa tempat kelahiran Tuhan Abang, tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran jalur ziarah. Iya, aku udah pernah ke situ, Bang, 2006. Widih, nah berarti tahu dong tempat lahirnya di goa? Lah itu ya kalau sekarang mah gereja, Bang, bukan goa. Iya, udah dibangun gereja di sekitarnya, tapi di tempat lahirnya itu di dalam goa. Nih kita berdiri aja nggak bisa di sini, Bang. Ini sedengkul, Abang tahu kan? Iya, tahu, Bang, itu masuk ke atas mundur tuh. Iya, sedengkul ini, tingginya sedengkul di dalam goa. Iya. Tadi ditanya begitu tempat lahirnya di penginapan, di ini. Begitu ditunjukin udah pernah. Bingung gue, Mama Saha kadang-kadang. Tahu nggak yang lahir yang di goa lagi siapa, Bang? Siapa, Bang? Nih. Zeus. In the script. Okay. Tahu nggak yang nyembah Zeus ini sebelum abad 4 siapa? Helena. Nih goanya. Yang nyembah Zeus Helena. Itu kan orang Inggris, Bang, dia. Buset, orang Inggris. Bukan, dia maknya Konstantin, Bang, yang raja Romawi. Iya. Yang melegalkan Kristen di abad keempat. Iya. Jadi begitu Konstantin legalin Kristen abad keempat, tiba-tiba Sinaiticus sama Vatikanus keluar. Tiba-tiba dibangun gereja di tempat lahirnya. Di tempat meninggalnya dibikin juga. Nggak percaya. Nih, kita tunjukin. Sabar ya, Bang Masa. Iya, Bang, nggak apa-apa, Bang. Ini kan sharing knowledge. Sabar. Nih, FIRM, Fellowship of Israel Related Ministries, firmisrael.org. Ini websitenya dari Departemen kalau ini pariwisata Israel, ya. Nih, daripada baca semua nih bacaannya panjang banget. Nih kita baca nih ya dari bawah nih sedikit di sini nih. Translate. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintah untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantinium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Sinkron kan, Bang? Jadi tempat lahirnya di abad keempat dibuat sama Helena, yang melegalkan, yang notabene-nya Konstantin, anaknya yang melegalkan Kristen.
Di Roma waktu itu. Di abad keempat dibikin tempat lahirnya. Di abad keempat juga dibikin tempat meninggalnya. Habis itu sorry, Bang. kitabnya keluar juga di abad keempat. Gue baru ingat Bang, kalau yang harus nunduk masuk itu yang Holy Sepulchre Bang, bukan Nativity. Nativity nggak harus nunduk. Nativity nggak harus nunduk. Nah, kalau Holy Sepulchre itu harus nunduk Bang kalau masuk ke ininya. Iya Kalau tempat, mau lihat itunya. iya palungannya kan. Iya palungannya kan. Iya. Nah, nih kalau mau jelas lagi nih seberapa. Jadi kalau tadi fotonya kan nggak kelihatan kan ukurannya seberapa. Nih, ini orang. Nah ini di segini nih tuh. Di goa. Itu Kayak Zeus. Nih, lahirnya di goa. Jadi kalau ada yang bilang, kalau narasi nih orang-orang non-muslim bilang, oh goa itu tempat iblis, tempat setan, tempat itu. Wah, ngehina Tuhan sendiri, tempat lahir Tuhan dia di goa. Gimana oke itu? deh, Bang Arsan. Kok oke deh. Izin Bang, Bang Jibril. Siap, silakan. Nah, satu lagi, ini yang agak rancu kan, pernah saya tanyakan dulu pas masih Kristen sama pendeta gitu kan. Saya tanya, kenapa dalam kemeriahan Natal itu atau kelahiran Yesus itu di Desember dan disertai dengan adanya salju? Katanya karena pada saat itu turun salju kelahiran Yesus dan bulan Desember. Ternyata saya cari tahu tentang sejarahnya Yesus itu lahir, kan pada saat itu kan sedang mengembala tuh para gembala domba. Berarti sedang menjaga domba mereka dong. Nah, tidak sinkron dengan turunnya salju karena musim salju pada fakta sejarah. Nah, jadi kalau contohnya dibilang pada musim salju bulan 12 musim salju tidak sinkron karena kenapa? Mati tuh domba-domba dia, tidak ada kesinambungan gitu. Jadi saya rasa itu hanya pemalsuan sejarah bahwa seperti ornamen salju bulan 12. Saya yakin bukan justru di bulan 12, tapi lebih banyak itu ke bulan-bulan 7 ke bawah gitu. Karena nggak mungkin pada saat itu mengembalakan domba. Sementara pada bulan 12 di zaman itu udah musim salju gitu, Bang. Lebih tepatnya bulan 10 sebenarnya Bang, bulan Oktober. Oh, udah pindah lagi. Minggu kedua. Denom lain, jangan ke sana. Minggu kedua. Iya, sorry. Bulan Oktober minggu kedua. Denom lain. Itu kalau bulan ke-7 itu memakai kalender Yahudi. Tapi kalau kita konversi ke kalender Masehi itu jatuhnya di bulan Oktober gitu loh Bang. Jatuh dimanapun tidak masalah, jatuh dimanapun. Oh berarti jadi gini Pak, Mas, saya kalau saya tanya itu berarti mana yang benar itu? Di bulan 12 atau bulan 10 gitu? Ya kalau nanya saya yang benar bulan 10. Berarti Abang juga rayakan kelahiran Yesus bulan 12 atau bulan 10? Enggak Bang, aku nggak merayakan Natal karena ada tertulis sebenarnya hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Berarti yang harus dirayakan itu sebenarnya haul kematian gitu, bukan haul. Iya memang kayak gitu. Memang sejahat itu orang-orang ini masalah nih. Orang-orang yang Kristen ini maaf nih Bang Manaf. Orang-orang Kristen ini memang begitu pemikirannya, saking jahatnya dia berpikir Yesus lebih banyak manfaatnya mati daripada hidup. Jahat kan? Karena sistem pengorbanan mitologi Yunani, Bang. Itu pengorbanan itu sangat diagungkan. Saya ngerti. Bang Jibril bagaimana tahu nggak? Gus Dur itu